never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Pernah gak sih kalian membayangkan punya pasangan yang kembar lebih dari satu? Boro-boro gitu kan, punya pacar aja kagak ya kan? Di film ini kita bakal melihat perjuangan seseorang supaya dia nih bisa memperbanyak pasangannya cuy. Endover, rilis tahun 2018. Sebuah film yang menarik buat kita tonton. Ya udah kalau gitu langsung aja ya. Selamat menonton cuy. I don't ever slow up, no I don't take shit. Film kali ini tuh kita mulai dari tempat tidur. Adam, pemeran utama di film ini tuh tampak kebingungan. Gimana nih caranya dia memberikan cincin ke pasangannya cuy. Karena bingung, Adam pun berinisiatif untuk membuat sarapan. Dia pun berniat membuat pancake. Ya tapi, yang ada malah gosong terus tuh pancake-nya. Akhirnya dia pun membawakan sarapan ke pasangannya yang baru bangun. Pasangannya pun memakan pancake-nya dan langsung cabut buat boker. Adam pun gak mau kehilangan momentum, dia pun menerobos masuk ke kamar mandi. Dia pun langsung melamar pasangannya pas lagi boker dong. Bau-bau dah tuh. More than life itself. Dawn, itu nama pasangannya Adam. Dawn bekerja di sebuah pabrik kaca yang membuat kerajinan seperti vas bunga dan lainnya cuy. Sedangkan Adam ini adalah seorang ilmuwan atau peneliti genetika yang mengisi hari-harinya mengajar para remaja-remaja yang bingung dan tanpa arah. Tapi, dari sekian remaja-remaja itu, ada satu mahasiswi gemes yang tertarik nih dengan mata kuliah yang diajar si Adam. Mahasiswi itu pun memaksa Adam untuk menjadikannya seorang asisten. Halus. Sayangnya, Adam menolak permintaannya cuy. Singkat cerita, Adam dan Dawn pun salah menjadi pasangan suami istri. Hari-hari mereka pun dijalani seperti biasa cuy. Adam di lab buat meneliti dan Dawn pun bekerja. Namun di hari itu terjadi kecelakaan di tempat kerjanya Dawn yang membuat kebakaran dan Dawn pun tewas seketika. Adam pun sangat terpukul karena mungkin dia ini belum bercocok tanam dengan mencangkul si Dawn. Dia keburu mati gitu kan, dibunuh imposter. Kasihan. Teman-teman dan kerabatnya pun datang memberikan bela sungkawa dan tidak lupa memberikan sebotol alkohol untuk menemani malam-malam kelabunya Adam. Bangke emang. Gak mau berlama-lama bersedih, Adam pun menghabiskan waktu di labnya cuy. Dan Adam mempunyai sedikit harapan karena penelitian kloningannya si Adam ini tuh membuahkan hasil. Adam pun langsung berpikir buat mengkloning istrinya yang sudah mati. Untuk mempermudah kerjaannya, Adam pun meminta mahasiswi gemes buat jadi asistennya cuy. By the way, nama mahasiswinya itu adalah Emma. Emma pun langsung bergairah lah membantu Adam di lab. Tapi, Emma pun langsung tahu kalau si Adam ini tuh berniat menghidupkan istrinya lagi. Emma pun gak setuju, karena hal itu berlawanan dengan norma kemanusiaan, adil, dan beradab. Tapi Adam pun sudah bulat gitu kan. Bahkan dia tuh mengizinkan Emma buat pergi kalau Emma ini gak setuju dengan Adam. Singkat cerita, Emma pun melunak dan dia pun membantu si Adam. Dan kloningan istrinya pun jadi. Gokil, cepet banget coy. Lebih cepet dari bikin Indomie nih mah. Tapi karena si Adam ini terlalu cepet bikinnya, jadi kloningan pertama ini pun cepet menua juga gitu kan. Akhirnya kloningan pertama pun gagal. Hari-hari berikutnya pun Adam dan Emma lanjut bereksperimen dengan membuat percobaan demi percobaan. Mereka pun semakin belajar lah dari kegagalan yang mereka alamin. Sampailah si Adam dan Emma berhasil mengkloning istrinya menjadi seorang bayi. Jadi Adam pun mendidik dan mengajari istrinya dari bayi sampai anak-anak, lalu remaja hingga dewasa cuy. Tapi walaupun fisiknya sama, cuman rasanya pasti berbeda gitu kan. Adam pun ceritalah ke si Emma tentang hal ini. Adam pun akhirnya membuat kloningan istrinya terjatuh dari atas dan mati. Wow. Adam pun mencoba menghibur dirinya dengan mampir ke rumah mertuanya. Dia pun mengenang kehidupan istrinya dengan melihat album foto istrinya bersama orang tuanya cuy.
Sampailah si Adam ini tuh menceritakan kalau dia nih mau mengkloning istrinya. Tapi yang ada dia malah digaplok sama mertuanya. Frustasi. Adam pun makin frustasi cuy dengan kenyataan yang dia hadapin. Penelitian demi penelitiannya pun tidak membuahkan hasil yang positif. Memang secara fisik istrinya nih balik, tapi enggak dengan jiwanya. Enggak mau menyerah, Adam pun meminta pertolongan ke teman kerjanya Dawn. Tapi lagi dan lagi tidak berhasil juga dong. Dawn malah dicangkul sama abang-abang BBC. BBC apaan? Lu cari tahu sendiri dah coy. Google. Seperti biasa, Adam pun memuntahkan amarahnya dia ke asisten kesayangannya, yaitu Emma dong. Karena udah nggak santuy, mereka pun akhirnya nongkrong bareng sambil minum kopi susu. Disinilah akhirnya kita tahu alasan kenapa nih si Emma ngebet banget buat jadi asistennya si Adam. Jadi, ayahnya Emma nih ternyata membutuhkan transplantasi jantung. Nah, Emma berharap dengan dia gabung sama Adam, dia ini bisa membantu bapaknya supaya tetap hidup. Alah, si Emma malah disuruh ngurusin Adam yang belum move on sama istrinya. Akhirnya Emma pun jengah. Dia pun memaki-maki Adam karena udah makin gila cuy. Berkali-kali melakukan percobaan gila buat membangkitkan istrinya lagi. Emma pun cabut dari lab meninggalkan Adam sendirian. Tapi ternyata si Emma nih diam-diam membuat kloningannya Adam dan ditaruhlah ke panti asuhan. Lalu ketika sudah tumbuh dewasa, dijemputlah sama Emma. Di sisi lain, jumlah rambutnya si Dawn itu tinggal 1 helai cuy. Yang berarti ini adalah kesempatan terakhirnya Adam buat membalikan istrinya hidup lagi. Tapi hasilnya ya tetap nihil. Adam pun jadi depresi berat. Dia pun sampai berkonsultasi dengan psikiater. Bahkan mertuanya pun sampai nyamperin Adam dengan membawa pendeta nggak tuh. Adam pun sampai mengikat kloningannya di atas kloset. Dam. Akhirnya kloningannya yang terakhir pun dibalikinlah ke orang tuanya. Ngomong-ngomong, masih pada inget kan sama kloningannya Adam yang dibuat si Emma? Nah, dia nih lagi dibawa ke perpustakaan buat dijadiin. Gokil sih asli. Singkat cerita, pas lagi tindih-tindihan di perpus, Adam nih nelpon. Dia pun meminta Emma balik lagi jadi asistennya. Tapi ya gimana, keburu telat. Emma udah menikmati kloningannya cuy. Adam yang tahu Emma di perpus langsung OTW menggerebek Emma dan kloningannya. Emma pun mengakui kalau rasanya tuh tidak segurih yang dia bayangin. Kan? Akhirnya si kloningannya Adam dijodohin lah sama kloningan istrinya cuy. Sedangkan si Adam memulai hidup baru bersama Emma, mahasiswi gemes yang bergairah dengan penelitiannya Adam dan juga badannya dong pastinya. Film ini pun berakhir dengan kloningannya Adam dan kloningan istrinya nih hidup bareng. Dan Adam ini bersama Emma melakukan hidup baru lagi tinggal bareng yang baru lulus dari kuliah cuy. Ini film menarik sebenarnya cuy. Walaupun memang alurnya tuh nggak begitu ribet ya. Menurut gue sih ini masih mudah dimengerti lah buat kita semua ditonton ya. Dari film ini sebenarnya kita belajar cuy, bahwa kita ini nggak bisa lah melawan hukum alam. Sesuatu yang udah meninggal, ya meninggal gitu kan. Walaupun dicoba diakalin kayak gimana, ya tetap nggak bisa gitu kan. Kayak si Adam yang nyoba membangkitkan istrinya lagi gitu kan. Walaupun fisiknya iya bener balik, tapi tidak dengan jiwanya gitu kan. Jiwanya beda. Selanjutnya, kalau kita punya kelebihan kayak Adam nih contohnya gitu kan, yang pinter di bidang kloningan genetika, sebaiknya tuh digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti membantu orang demi kebaikan orang banyak gitu, bukannya dipakai untuk dirinya sendiri. Oke, seperti biasa, makasih banyak nih yang udah nonton sampai habis. Kalian memang luar biasa cuy. Gua selalu berharap kalian nih bisa lah mendapatkan makna positif dari film-film di channel ini. Gua cabut, mohon bantuannya buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan bye-bye.